Russia launching a full-scale invasion of Ukraine. Overnight in the capital of Ukraine, the sound of missiles Perkenalkan, nama saya Dirli Berlian Mosista dari kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang perang Rusia dan Ukraina. Nah, perang dan Rusia-Ukraina adalah merupakan salah satu konflik terbesar di Eropa Timur yang telah berlangsung sejak 2014. Konflik ini memiliki akar sejarah yang kompleks dan dampak yang luas, baik di tingkat regional maupun global. Latar belakang konflik ini adalah salah satunya seperti pengaruh sejarah Soviet. Ukraina adalah bagian dari Uni Soviet sebelum pecah pada tahun 1991. Setelah itu, Ukraina menjadi negara yang merdeka. Kedua, ketegangan etnis dan politik. Ukraina memiliki populasi yang beragam, termasuk populasi etnis Rusia yang signifikan di bagian timur negara tersebut. 3. Krisis Krim. Pada 2014, Rusia menduduki dan mengaksesasi semenanjung Krim dari Ukraina setelah pemerintahan pro-Rusia di sana mengadakan referendum kontroversial. Berikutnya adalah pemicu konflik. Nah, apa sih pemicu konfliknya? Contohnya itu seperti 1. Penolakan Ukraina terhadap integrasi dengan Uni Eropa. Pemerintahan Ukraina sebelumnya menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa yang memicu protes massal dan pengunduran diri Presiden Viktor Yanukovych. Kedua, intervensi Rusia di Ukraina. Rusia diduga mendukung gerakan separatis di wilayah timur Ukraina, terutama di Donetsk dan Luhansk, dengan menyediakan dukungan militer dan senjata. Berikutnya adalah eskalasi konflik. Pertempuran di Donetsk, wilayah Donetsk dan Luhansk menjadi pusat pertempuran antara pasukan pemerintah Ukraina dan pasukan separatis yang didukung oleh Rusia. 2. Sanksi internasional. Komunitas internasional termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai respon terhadap intervensinya di Ukraina. 4. Dampak konflik ini. Apa sih dampak konflik ini? Nah, dampaknya itu seperti yang pasti adalah korban jiwa dan pengungsian. Ribuan orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi baik di dalam maupun di luar Ukraina. 2. Krisis kemanusiaan. Konflik ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius, termasuk kelangkaan makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan. 3. Ketegangan geopolitik. Konflik ini meningkatkan ketegangan antara Rusia Barat serta memperkeruh hubungan internasional di Eropa Timur. Berikutnya adalah upaya penyelesaian konflik. Bagaimana sih? Apa sih yang selalu dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini? Nah, salah satunya adalah seperti perjanjian Minsk, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik melalui perjanjian damai, seperti perjanjian Minsk yang ditandatangani pada 2014 dan 2015. Tetapi pelaksanaan ini terhenti dan pertempuran masih berlanjut hingga sekarang. Kedua, peran mediator internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional berusaha menjadi mediator dan penyelesaian konflik ini, tetapi tantangan besar masih ada dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah 1. Perang Rusia-Ukraina merupakan konflik yang kompleks dengan akar sejarah yang dalam dan dampak yang luas. 2. Penyelesaian konflik ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, dari dukungan dari komunitas internasional untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari pemaparan materi saya. Moral yang dapat kita petik dari konflik antara Ukraina dan Rusia adalah pentingnya diplomasi, dialog, dan perdamaian dalam menyelesaikan konflik internasional. Selain itu, perlunya menghormati kedaulatan negara dan hak asasi manusia, serta menghindari penggunaan kekerasan secara menyelesaikan perbedaan. Konflik semacam ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kerjasama internasional untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.